Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Baiti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mengulas sedikit kenal yang berjudul Tindak Tutur dan Maksim Kesantunan Berbahasa dalam surat-surat Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah, studi analisis pragmatik, yang ditulis oleh Lukman Fajariyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi UAS pragmatik yang diampu oleh dosen Ibu Asna Andriani M.Hum. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk ini. Tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan disebut dengan tindak tutur. Adapun ketiga tindak tutur ini akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. Pertama, tindak lokusi merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan yang bermakna. Kedua, tindak ilokusi adalah merupakan selain menyatakan suatu tuturan, juga menyatakan tindak untuk melakukan sesuatu. Ketiga, tindak perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan. Tindak tutur yang telah diklasifikasikan oleh Searle dengan mencantumkan 5 jenis fungsi umum sebagai berikut. Pertama, tindak tutur deklaratif ialah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan, misalnya memutuskan, membatalkan, dan sebagainya. Yang kedua, tindak tutur representatif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur kasus atau bukti. Tindak tutur ekspresif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Yang keempat, tindak tutur direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Yang kelima, tindak tutur komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur. Menurut Leach, kesantunan berbahasa dalam kajian pragmatik mempunyai prinsip kesantunan yang terbagi menjadi beberapa maksim. Yang pertama, maksim kebijaksanaan atau teks maksim. Yang kedua, maksim kedermawanan atau generosity maksim. Yang ketiga, maksim penghargaan atau approbation maksim. Yang keempat, maksim kesederhanaan atau modesty maksim. Yang kelima, maksim permufakatan atau agreement maksim. Yang keenam, maksim kesimpatian atau sympats maksim. Selanjutnya, pembahasan dari tindak tutur langsung berupa kalimat imperatif. Hasil penelitian yang pertama, tindak tutur langsung berupa kalimat imperatif yang dibuktikan dengan penggunaan fi'il amr, yaitu fattaqullah, takutlah kepada Allah mengenai apa yang telah kamu kumpulkan, wangdur fi haqqi alaika, dan carilah hakmu yang benar di dalamnya, dan warji ila ma'rifati ma la ta'dir bijahalatihi, dan berpalinglah untuk memahami apa yang atasnya kalian tak akan dimaafkan karena ketidaktahuan. Ketiga kalimat di atas merupakan bentuk kalimat imperatif yang mengandung makna menyuruh pembaca surat tersebut agar bertakwa kepada Allah dengan mencari hak-hak yang benar dan berpaling dari pemahaman-pemahaman yang tidak lurus. Yang kedua, tindak tutur langsung berupa kalimat representatif. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman telah membaiat kepadaku atas dasar yang sama, di mana mereka membaiat kepada mereka. Atas dasar ini, orang yang hadir tidak mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan, dan orang yang tidak hadir tidak berhak untuk menolak. Dan suatu musyawarah dibataskan pada Muhajirin dan Ansor. Pada panggilan surat pertama diawali dengan kalimat representatif. Di sini Ali bin Abi Thalib menyatakan suatu fakta dalam suratnya kepada Muawiyah bahwasanya orang-orang yang berbaiat kepadanya adalah orang-orang yang dahulunya berbaiat kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang ketiga ialah berupa bentuk kalimat ekspresif dibuktikan dengan sumpah wala umri ya Muawiyah, demi hidupku Muawiyah, sebagai kalimat penguat atau takkid terhadap psikologis yang dialami Ali bin Abi Thalib. Kalimat ekspresif di sini mengandung makna imperatif, yaitu perintah untuk Muawiyah agar berpikir dengan akal sehat terhadap apa yang dilakukannya. Yang keempat, berupa bentuk kalimat komisif yang dibuktikan
dengan kalimat penegas dengan menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif, fangfasaka nafsak, berhati-hatilah atas dirimu. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Ali kepada Muawiyah tidak main-main karena sesungguhnya perbuatan curang akan berakibat pada kesesatan, kehancuran, dan kesulitan dalam kehidupan Muawiyah. Bahkan Allah akan menarik karunia-Nya darinya. Yang kelima, berupa kalimat deklaratif dibuktikan dengan kalimat apabila mereka menyetujui seorang individu dan mengambilnya sebagai pemimpin atau khalifah. Hal itu dianggap bermakna keridhaan Allah. Apabila seseorang menjauh dari jalan keberatan atau menuntut perubahan, mereka akan mengembalikannya kepada posisi dari mana ia menjauh. Apabila dia menolak, mereka akan memeranginya karena mengikuti jalan yang lain dari jalan kaum mukmin, dan Allah menempatkannya kembali ke asal dari mana dia melarikan diri. Pada bagian ini, penutur menggunakan kalimat deklaratif. Penutur memberitakan suatu peristiwa atas kejadian, namun di samping itu ada makna tersirat yang berfungsi untuk menyuruh mitra tutur atau pembaca surat untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Selain menggunakan kalimat deklaratif, Ali bin Abi Thalib menggunakan prinsip maksim kesantunan berbahasa yang berupa maksim kebijaksanaan, yaitu memaksimalkan keuntungan berupa ridha Allah, mitra tutur, dan meminimalkan keuntungan penutur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Beberapa penjelasan tadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you next time. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.